dialiri lebih dari 550 sungai, namun tingkat pencemarannya mencapai 82%. Padahal sungai adalah penyangga kehidupan alam sekitar. Nah, demi mengembalikan fungsi penting sungai, Bank Rakyat Indonesia menggagas sebuah program Jaga Sungai, Jaga Kehidupan. Untuk mengetahui program ini lebih lanjut, saya ingin mengajak Good People untuk ngobrol langsung dengan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Bapak Sunarso. Selamat siang, Pak Sunarso. Selamat siang. Jaga sungai, Jaga kehidupan. Gara-gara program ini, Pak, ini membuat semua orang itu akhirnya tersadarkan hal-hal yang mustahil ternyata bisa terwujud gitu. Yeah. Sungai di tengah kota kayak di Pagarsih di tengah kota Bandung ini luar biasa jadi bening. Bersih ya? Bersih banget. Nah, sebetulnya jadi ini, Pak, jadi penasaran juga kira-kira apa yang membuat Bank Rakyat Indonesia ini ingin mengajak masyarakat bersama-sama sampai turun melakukan aksi bersih-bersih sungai. Apa yang dirasa jadi perlu? Ya, pertama begini, perlu disadari bahwa Bank Rakyat Indonesia ini kan bank yang dimiliki oleh negara. Dan kemudian ada ketentuannya di situ bahwa setiap menghasilkan keuntungan maka harus ada yang dikembalikan lagi kepada masyarakat yang sering dikenal dengan CSR, Corporate Social Responsibility. Dan kemudian itu dalam bentuk namanya PKBL. PK itu program kemitraan yang biasanya untuk mensupport inisiasi bisnis yang dalam bentuk soft loan seperti itu, jadi kredit lunak. Nah, yang BL, ya, Bina Lingkungan, kami fokuskan kepada 3 area. Pertama adalah Pro Planet, kedua adalah Pro People, ketiga adalah Pro Profit. Nah, yang Pro Planet itulah yang sasaran pertama kami adalah mendidik masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk memilah dan memilih sampah dari rumah. Ya, dipilah sampah organik dan dipisah dengan sampah yang anorganik. Dan kemudian jangan dibuang ke kali karena masing-masing ada jurusannya. Yang organik nanti dijadikan kompos, balik lagi menjadi pupuk untuk media tanam, untuk urban farming. Dan kemudian yang organik, plastik segala macam diolah kembali untuk didaur ulang, ya, didaur ulang. Dan kemudian yang paling penting adalah sungai yang kotor itu kita bersihkan dan selanjutnya sudah bersih dijaga, jangan dibuangin sampah lagi gitu. Tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, misalnya pelihara ikan atau kemudian jadi sumber air untuk pertanian yang di kota yang seperti ini. Urban farming seperti ini supaya lingkungannya menjadi lebih lestari. Nah, program ini kan Pak, aksi bersih-bersih sungai ini kan ada di beberapa kota. Iya. Ya Pak ya, ada kurang lebih 19 kota, betul ya Pak ya? Iya, iya. Nah, mengapa BRI menyasar atau memilih untuk menerapkan program ini di kawasan masyarakat urban atau di tengah perkotaan, Pak? Tempat membuang sampah itu menjadi masalah. Dan maka kita sasarannya ke sana. Dan kemudian ciri-cirinya juga, kali yang dulunya waktu melewati desa-desa itu masih bersih, bening, sampahnya juga mungkin sampah-sampah daun-daunan, organik. Tapi kemudian begitu berubah menjadi kota, sampahnya berubah menjadi plastik, gitu, sampah plastik. Jadi rasanya area yang paling membutuhkan gerakan ini masuk adalah area urban dan suburban, ya. Jadi desa yang sedang berubah menjadi kota itu menjadi sasaran kita juga. Karena desa yang sedang berubah menjadi kota itu ciri-cirinya itu di kali-kalinya itu sampahnya itu sudah bukan sampah dedaunan lagi, tapi sampah plastik. Bagaimana caranya BRI untuk mendorong atau menumbuhkan partisipasi masyarakat? Ya, tetap saja istilahnya ada stick and carrot, ya. Jadi ada insentif dan disinsentif. Maka insentifnya adalah sampah-sampah itu yang selama ini dibuang sembarangan saja, sudah dibuang sembarangan saja, memang murah membuangnya. Tapi kemudian biaya sosialnya itu menjadi tinggi ketika itu sudah mencemari lingkungan, mengontori lingkungan gitu. Dan kemudian nah itu dijadikan insentif apa? Oh, ternyata sampah-sampah ini misalnya contohnya sampah organik kan bisa berubah menjadi pupuk, dirubah jadi pupuk, nanti ada harganya, ada nilainya, ada rupiahnya. Kemudian apalagi yang plastik, plastik yang tadinya sulit untuk didegradasi gitu, kemudian diproses, didaur ulang dan ada nilainya, dan itu uangnya akan kembali ke masyarakat, apakah secara individu atau secara kelompok, bisa menjadi kas RT, kas RW, dan itu kan insentif gitu. Nah, disinsentifnya itu saya kira mungkin nggak harus
dipukulin ya, nggak harus dihukum. Tetapi hukum sosialnya akan mengatakan bahwa kalau kalinya sudah bersih seperti ini, saya yakin orang mau membuang tas kresek yang isinya sampah itu sudah nggak tega. Menarik perbincangan kita lanjutkan, tapi kita harus jeda dulu setelah yang berikut ini. Sebenarnya semua orang yang datang ke sini nggak cuma takjub dengan airnya yang bening sih Pak, sungainya yang bening, tapi jadi cantik, bantaran sungainya, sudut-sudut itu jadi banyak yang kalau sekarang istilahnya Instagramable Pak. Jadi buat foto-foto seru karena cantik-cantik. Nah, apa saja penataan yang juga dilakukan Bank Rakyat Indonesia untuk sampai ke sini? Ya jadi begini ya, dulu mungkin ruangan ini ya karena nggak tertata saja. Tapi sebenarnya meskipun sempit kan ada ruang-ruang yang bisa ditata untuk ruang publik. Dan kemudian setelah kalinya bersih, bisa ditanami dan bisa ditata. Yang tadinya nggak jelas peruntukannya apa, ini sekarang jadi taman. Ya. Dan kemudian tanaman-tanaman yang ditanam ini menggunakan kompos yang diolah dari sampah sendiri, dan kemudian ditata dalam pot-pot seperti ini. Terus jadi ditempatkan, ditata di taman, dan ini sekaligus menjadi ruang publik. Enak ini buat nyantai-nyantai dan buat ya ruang publik lah, yang sehat gitu. Ruang publik yang sehat. Ini saya kira yang kita benar-benar lingkungan ini kita jaga supaya lestari. Iya, dan ini memang jadi bikin betah sih Pak. Saya jadi pengen duduk-duduk di situ, boleh nggak Pak? Boleh, ayo kita duduk-duduk di situ ya. Biar ngobrolnya enak gitu. Iya ya. Pak. Oke. Wah, adem nih Pak. Enak ya? Enak banget, berasa Bandungnya banget di sini. Berasa Bandung ya? Iya, mengapa Bank Rakyat Indonesia merasa ini tuh harus menjadi highlight, jadi prioritas atau hal penting untuk diutamakan? Jadi begini ya, sehat itu mahal loh sebenarnya. Maka kemudian supaya sehat itu tidak terlalu mahal, akan lebih baik kalau kita menjaganya supaya nggak jadi benar-benar biaya yang harus kita keluarkan. Cara menjaganya apa? Dimulai dari lingkungan. Jadi lingkungannya harus kita sehatkan supaya masyarakatnya juga sehat. Jadi ini adalah upaya-upaya yang sebenarnya kalau saya boleh katakan ya memang butuh investasi ya. Buktinya kita harus misalnya mungkin mengeluarkan tenaga, kemudian alat-alat untuk ini. Tetapi itu kan investasi yang nggak terlalu besar kalau dibandingkan dengan kita harus membiarkan lingkungan ini kotor, terus kemudian menimbulkan berbagai penyakit dan berbagai masalah. Itu biayanya tak terhitung, sebenarnya biayanya mahal. Maka kembali lagi spiritnya mengajak masyarakat untuk sehat, dimulai dari menyehatkan lingkungannya dan kemudian menyehatkan dirinya, dan itu adalah menghindarkan kita dari pengeluaran biaya-biaya sosial yang tidak kita perhitungkan. Itu sebenarnya. Jadi memang mari kita meminimalisir biaya untuk sehat itu dengan cara menjaganya sebelum persoalan-persoalan kesehatan itu jatuh menimpa kita. Bagaimana BRI memastikan kalau ini tuh akan terus berlanjut sampai ke generasi selanjutnya, penerus Pak? Itu harus ada bukti, harus ada bukti bahwa gerakan-gerakan ini memang nyata ada hasilnya dan bermanfaat, dan manfaatnya itu dirasakan oleh masyarakat. Gitu. Kalau masyarakat sudah melihat secara jelas, secara nyata bahwa oh ternyata perilaku saya mengurus sampah dengan baik, dengan tertib, menjaga sungai dengan kelestariannya, maka kemudian saya terhindar dari mungkin masalah-masalah yang terkait sama kesehatan, dan kemudian saya bisa lebih produktif, saya bisa lebih menikmati lingkungan yang asri seperti ini ya. Ini kan kemudian ini ruang-ruang yang tadinya mungkin sumpek gitu kita ngelihatnya, sekarang itu menjadi enak buat duduk-duduk seperti ini, dan kita menjadi lebih kreatif, lebih fresh gitu. Itu kan manfaat itu. Ketika masyarakat merasakan itu, pasti masyarakat akan menjaganya. Nah ini itu berbicara soal manfaat untuk masyarakat, sebetulnya masih banyak. Nah tapi akan kita obrolkan lagi nih Pak, kita bincang-bincangkan lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Kalau di kota-kota lain Pak, konsep urban farming seperti ini ada juga nggak? Ada, ya hampir konsepnya sama. Nah
kalau berbicara soal sungai, kemudian Ya. pencemaran, kita kayaknya nggak mungkin nggak ngomongin sampah nih Pak Ya. ya. Nah kan masih banyak atau ya sejumlah atau sebagian warga lah masih memperlakukan sungai itu dengan salah, bahkan membuang sampah masih di sungai. Bagaimana caranya kemudian Bank Rakyat Indonesia ini juga Pak mengedukasi masyarakat, jangan sampai ada lagi lah masyarakat yang buang sampah di sungai. Kalau jangan sampai ada lagi itu rasanya berat banget ya, karena sampah kita kan hampir mengikuti di mana manusianya ada gitu. Ya. Dan tetapi paling tidak kita membangun rasa sadar bahwa sungai itu hendaknya kita jaga gitu, fungsinya gitu. Bahwa sungai itu ya mengalirkan air dan nggak ada kehidupan tanpa air ya. Gitu. Maka kemudian sungai itu sudah otomatis mengalirkan kehidupan dan itu yang harus kita jaga. Dan itu kemudian urusannya adalah sebenarnya dimulai dari rumah, harus mengurus sampah itu. Nanti sampah itu ya dipilah tadi itu ya. Apa yang dilakukan BRI untuk menyadarkan masyarakat gitu, sampah ini tuh bisa dikelola tadi kan Bapak bilang. Iya, Nah, itu tuh sampahnya diapain sih Pak? Nah, kemudian sampah yang dipilah ya, jadi ada sampah organik, sampah anorganik. Yang organik itu contohnya mungkin kulit pisang, sisa-sisa potongan sayur, bonggol kol, dan lain-lain itu kan cepat busuk. Maka itu kita proses untuk jadi kompos. Dan komposnya kemudian kita gunakan untuk nanam-nanam seperti ini ya. Ya seperti Ini adalah hasilnya. Ini adalah hasilnya, kira-kira seperti itu. Nah, sedangkan yang paling bahaya adalah sampah plastik yang tidak gampang untuk didegradasi namanya itu ya. Jadi kemudian diurai tidak gampang, maka itu yang sangat mencemari. Maka itu juga harus dipisah khusus sampah plastik. Nah, sampah plastik itu dikemanakan? Ya didaur ulang. Didaur ulang artinya dikembalikan lagi ke fungsinya. Mungkin bisa lebih bermanfaat untuk peralatan ataupun apalah yang terkait dengan kebutuhan untuk bahan baku plastik. Saya kira ini adalah cara mengajak supaya orang itu lekas sadar. Harapan terbesar dari adanya program aksi bersih-bersih sungai ini apa Pak? Harapannya adalah kalau lingkungannya, kalau manusianya sadar akan bagaimana pentingnya menjaga kesehatan lingkungan, dimulai dari memilah sampah dari rumah dan kemudian menjaga sungai segala macam, maka lingkungannya sehat. Kalau lingkungannya sehat, orang-orangnya insya Allah sehat. Maka kalau kemudian semua sehat, orang lebih produktif, ekonomi lebih berputar lebih kencang, lebih baik. Maka kemudian itu pada akhirnya ujungnya itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi biaya-biaya yang terkait sama biaya sosial, misalnya biaya kesehatan, biaya karena kita harus berobat, biaya untuk menanggulangi bencana karena banjir segala macam, itu menjadi minimal gitu. Dan ujungnya apa-apa yang berputar secara ekonomis itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu sebabnya menjaga sungai berarti menjaga Kehidupan. kehidupan. Baik, terima kasih banyak Pak Sunarso atas perbincangan, menghadirkan sebuah topik yang menginspirasi. Terima kasih banyak Pak.